Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan memberikan sekilas informasi tentang usaha mie gacuan. Mie gacuan sebuah kuliner yang kini sudah populer di kalangan anak muda dan sudah populer juga di kota besar. Dari antriannya yang panjang hingga ulasannya yang viral di media sosial, mie gacuan berhasil merebut hati jutaan pecinta kuliner. Dengan rasanya yang gurih, pedas, dan harganya juga terjangkau. Namun, sangat disayangkan, terdapat berita tentang mie gacuan yang disegel di salah satu daerah, yaitu di Serpong, Tangerang Selatan. Karena tidak adanya perizinan bangunan, gedung, atau PBG. Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas apa yang menjadi masalah dalam penyegelan tersebut. Berikut beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh rekan tim saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil perusahaan UMKM Mie Gacuan Tangerang Selatan. Mie Gacuan adalah jaringan restoran mie pedas yang sedang berkembang pesat di Indonesia, yang didirikan pada tahun 2016 oleh Haris Kristanto. Mie Gacuan terkenal karena menjual mie goreng pedas dengan harga murah. Perusahaan ini menaungi PT Pestapora Abadi dan memiliki lebih dari 10.000 karyawan. Menurut Jobstreet, memiliki strategi yang dirancang untuk menargetkan khalayak muda dan suasana restoran yang modern. Saya akan menyampaikan permasalahan manajemen bagian sumber daya manusia. Model operasional 24. Jam Mie Gacuan memberi tekanan besar pada SDM, terutama satpam dan staf lapangan yang harus selalu siap menghadapi inspeksi mendadak. Ini memicu kelelahan dan stres kerja yang tinggi. Struktur gaji yang relatif rendah seperti manajer sebesar 4 juta dan staf bawah sebesar 2 juta tidak sebanding dengan tekanan kerja. Akibatnya, tingkat turnover berpotensi tinggi yang mendampak pada kualitas layanan dan biaya operasional. Informasi ini terdapat pada Smart Legal ID yang bisa ditelusuri melalui Google atau berita melalui TikTok Tangsel Live tentang penyegelan mie gacuan di Tangerang Selatan tersebut. Mereka harus memastikan semua izin lengkap dan risiko berpotensi bisa dicegah sejak awal. Pertumbuhan cepat harus diimbangi dengan manajemen SDM dan kepatuhan yang kuat. Tanpa itu, satu celah saja bisa jadi awal krisis yang merugikan. Baiklah, saya akan membacakan tentang permasalahan manajemen di bidang operasional. Permasalahan yang paling mendasar yang terungkap adalah skala pengembangan yang tidak sesuai dengan kepatuhan perizinan. Ini tidak hanya menimbulkan interferensi pada Satpol PP dan penyegelan paksa, tetapi juga dapat menyebabkan potensi kerusakan fisik segel jika ada upaya pembukaan paksa, yang memerlukan biaya perbaikan atau denda administratif. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ambisi ekspansi dan kapasitas operasional untuk memastikan kepatuhan regulasi di setiap lokasi. Informasi ini dapat ditemukan pada megapolitankompas.com setelah mereka melakukan penelusuran lebih lanjut. Oleh karena itu, manajemen administratif izin harus diperkuat secara signifikan. Tim legal atau advisory perusahaan perlu tidak hanya mengajukan PBG, tetapi juga harus memastikan bahwa dokumen tersebut sudah diterbitkan dan berlaku sebelum konstruksi dimulai atau cabang baru dibuka. Proses ini harus checklist yang tak terpisahkan dari setiap fase pembukaan cabang baru untuk menghindari insiden serupa, yaitu penyegelan. Masalahan manajemen bagian pemasaran. Mie Gacuan meraih sukses besar dengan harga terjangkau dan porsi besar. Didukung distribusi agresif yang membangun loyalitas pelanggan, namun reputasi mereka kini tercoreng oleh permasalahan penyegelan cabang dan pertanyaan legalitas yang cepat menyebar di media sosial. Berita tersebut disiarkan di YouTube Tribun ID Batam yang membahas tentang penyegelan Mie Gacuan di Tangerang Selatan. Untuk mengatasi krisis ini, Mie Gacuan butuh strategi, PR, dan komunikasi krisis
yang kuat. Ini meliputi transparansi mengenai masalah perizinan, membangun narasi positif tentang tanggung jawab perusahaan memiliki SOP. Komunikasi krisis yang jelas. Dengan demikian mereka bisa menjaga reputasi sebagai aset jangka panjang dan mengubah krisis menjadi peluang. Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahan keuangan dalam ekspansi migacuan. Tantangan dan keunggulan ekspansi besar-besaran migacuan di berbagai kota membawa potensi peningkatan pendapatan yang signifikan, namun juga diiringi resiko keuangan yang serius. Salah satu utamanya adalah biaya kepatuhan terhadap regulasi. Ketika cabang disegel karena masalah perizinan, migacuan menghadapi kerugian potensi pendapatan harian, sementara biaya tetap seperti sewa, bunga modal, dan gaji terus berjalan menciptakan tekanan likuiditas. Risiko ini akan semakin besar jika insiden serupa terulang atau berkepanjangan. Meskipun demikian, migacuan memiliki keunggulan penting dalam efisien biaya. Dengan memiliki pabrik bahan baku sendiri, mereka dapat mengontrol penuh rantai pasok dan menekan harga produk produksi. Sistem produksi terpusat ini memungkinkan migacuan mempertahankan harga jual yang rendah yang menjadi kekuatan pasar. Oleh karena itu, efisien biaya yang dimiliki gacuan harus diimbangi dengan perencanaan keuangan yang lebih cermat. Ini termasuk alokasi dana cadangan yang memadai dan manajemen risiko hukum yang produktif untuk menghadapi potensi tantangan terkait regulasi ekspansi. Siapa yang cinta pada gacuan pasti bahagia dalam hidupnya. Gacuan. Mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.